Shalom saudara-saudara, hari kita akan belajar firman Tuhan khotbah tanggal 25 Desember 2021 dalam kalender gerejawi sebagai perayaan Natal pertama. Evangelium dari Lukas pasal 2 ayat 1-7 dengan tema Yesus Juru Selamat Dunia. Saudara-saudara, saya akan bacakan perikopnya untuk kita. Lukas pasal 2 ayat 1-7, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinus menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Pertama saya mengucapkan kepada seluruh orang-orang percaya, saudara-saudara saya, selamat hari Natal. Kiranya dalam perayaan puncak kelahiran Yesus Kristus ini mengilhami kita dalam situasi yang sulit ini, dalam kondisi yang pelik ini, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan. Kita masih bergesekan dengan dampak daripada wabah COVID-19. Tapi melalui perayaan Natal ini, kiranya kita dikuatkan agar kita tetap setia dalam memberitakan Injil Kristus, agar lebih banyak lagi orang diselamatkan karena berita Injil. Saudara-saudara, dalam perayaan hari Natal pertama ini, kita akan belajar dan kita mencoba menyelami kedalaman rohani berita mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Antara lain yang pertama, kelahiran Yesus untuk menggenapi firman Allah. Sewaktu Yusuf dan Maria mendapatkan wahyu Allah, mereka adalah dua insan yang dipilih Allah sebagai alat di tangan Allah untuk menggenapi kedatangan Mesias dalam Kristus Yesus. Mereka berada di bawah wilayah pemerintahan Romawi di daerah Yerusalem. Tepatnya dikatakan itu adalah di Galilea, Judea. Jadi sebelum mereka mendapatkan berita bahwa mereka akan dipakai Tuhan untuk kedatangan kelahiran Mesias, mereka berada, dikatakan dalam teks ini di ayat 4, mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea. Jadi mereka ada di Nazaret di Galilea, di Judea, lalu mereka pergi ke kota Daud atau yang disebut Betlehem. Nah, kenapa kita sampai kepada hal itu? Karena kita di sana akan melihat penggenapan janji Allah, penggenapan kehendak Allah, bagaimana Allah berkuasa memakai para raja, atau Allah berkuasa memakai para pemerintah di dunia ini. Seperti Allah menggerakkan Kaisar Romawi bernama Agustus untuk melakukan kehendaknya, di mana Kaisar memerintahkan rakyatnya untuk mendaftarkan diri atau sensus di kampung asalnya. Akhirnya Yusuf dan Maria kembali ke kampung halamannya di kota Daud bernama Betlehem, dan akhirnya Yesus dilahirkan di Betlehem, tepat seperti nubuatan para nabi dalam kitab suci. Tetapi Allah juga berkuasa mengeraskan hati para raja atau pemerintah untuk melawan kehendaknya dengan maksud untuk membinasakan raja yang jahat itu, seperti yang dilakukan Allah kepada Raja Firaun. Artinya Allah tidak pernah gagal dalam mewujud nyatakan kehendaknya. Seperti kata orang bijak, jika dunia mampu menutup 99 pintu bagi orang percaya, maka Allah mampu membuka 99.000 pintu bagi orang percaya. Jadi tegas dan sangat terang sekali. Di dalam dan bersama Yesus, maka hidup kita tidak akan pernah menemukan jalan buntu, karena Allah akan selalu membukakan pintu jalan untuk hidup orang-orang yang percaya. Makna kedua mengenai Natal di dalam perikop ini, Yesus adalah kesulungan Allah. Dalam perikop ini Yesus disebut sebagai anak sulung. Dalam bahasa Yunani dipakai kata ton protokoton. Saya ulangi sekali lagi, ton prototokon. Dalam versi King James Version dipakai kata dophizmon. Dalam Alkitab dipakai terjemahan anak sulung. Anak sulung menerangkan pribadi yang dua kali lipat menerima hak waris. Sulung yang berhak menggantikan posisi bapak. Anak sulung dalam Alkitab berarti milik Allah, sebagai persembahan bagi Allah. Rasul Paulus menyoroti eksistensi kemanusiaan Tuhan dalam Yesus adalah sesuatu yang sulung di hadapan Allah.
Saudara boleh bandingkan dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20 dan kita bandingkan dalam kitab Ibrani 1 ayat 14. Tentu dalam perayaan Natal pertama ini, perikop ini membuka mata dan wawasan iman kita. Jika kemanusiaan Yesus adalah kesulungan di mata Allah, tentu saja jika kemanusiaan Yesus itu kita teladani, maka secara otomatis hidup kita akan menjadi kesulungan di mata Allah. Di dalam Yesus yang kita imani dan yang kita hidupi, maka akan mengubah hidup kita menjadi kesulungan bagi Allah, di mana hidup kita akan menjadi prioritas Allah yang utama dari miliaran manusia yang ada di dunia ini. Maka jika engkau mengkehendaki agar hidupmu menjadi prioritas Allah, maka imanilah dan teladanilah dan hidupilah berita tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, makna Natal dalam perikop ini adalah Yesus lahir di palungan di kandang domba. Saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus di kandang domba, di palungan yang dibalut lampin, benar-benar mencungkir balikan pemahaman dan paradigma manusia duniawi. Sebelum Yesus datang dan lahir ke dunia, manusia beranggapan yang benar itu adalah apa yang mewah, apa yang elit, apa yang wah. Tetapi ketika Yesus lahir ke dunia, anggapan itu dijungkir balikan oleh Allah, di mana para gembala bertemu dan menyembah Allah di kandang domba yang hina, di mana orang-orang Majus bertemu dan menyembah Allah di dalam palungan kandang domba yang hina. Natal adalah sebuah fakta dari kitab suci yang tidak terbantahkan bahwa Allah berkenan ditemui dan disembah di tempat yang dianggap dan dinilai orang tidak layak, yakni kandang domba. Di dalam Yesus Kristus, Allah tidak berkenan Anda temui dan Anda sembah di tempat-tempat yang mewah dan yang elit. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Allah berkenan Anda temui dan Anda sembah di tempat apa yang dianggap dunia ini tidak layak. Sebab fakta Natal adalah kita bertemu dan bersekutu dengan Allah di tempat yang hina, yaitu kandang domba. Maka pesannya yang pertama adalah Allah akan berkenan engkau temui dan engkau sembah ketika hidupmu jauh dari kesombongan, ketika hidupmu jauh dari keangkuhan, tetapi hidupmu di dalam kesederhanaan dan di dalam kerendahan hati. Sebab kandang domba adalah simbol kesederhanaan dan kerendahan hati. Yang kedua, kandang domba adalah simbol manusia yang hina, manusia yang diabaikan, manusia yang dilupakan, dan yang ditolak oleh dunia ini. Maka good news-nya adalah jika dunia menolakmu, di dalam Natal, di dalam Yesus, Allah berkenan kepadamu, seperti Allah yang berkenan kepada kandang domba. Jadi jangan putus asa karena engkau ditolak dunia, tetapi berharaplah kepada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia berkenan kepadamu, sekalipun engkau dihina dan ditolak oleh dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seperti tema kita, Yesus adalah Juru Selamat dunia. Berita ini benar-benar menjadi berita sukacita, menjadi good news bagi kita, bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Ia akan menjadi pintu untuk segala kebuntuan dalam hidup yang pernah terjadi. Kenapa? Karena yang pertama sudah dikatakan, Yesus adalah penggenapan dari segala hukum dan firman Allah. Karena itu bersama Yesus, di dalam Yesus, maka hidup kita akan digenapi oleh Allah. Penggenapan Allah ini benar-benar bekerja di luar dari kemampuan logika pikiran manusia. Allah bisa pakai rakyat jelata, Allah bisa pakai militer, Allah bisa pakai pimpinan daripada partai, Allah bisa pakai presiden atau raja, seperti Allah yang memakai Kaisar Agustus. Saudara tahu bahwa jauh sebelum Agustus menjadi raja atau menjadi kaisar, kitab para nabi sudah menubuatkan bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem, di kota Daud. Nah, agar itu tergenapi, bagaimana Allah memakai Kaisar Agustus untuk melakukan sensus. Jauh sebelum Agustus menjadi kaisar, kaisar-kaisar sebelum Agustus belum pernah ada melakukan sensus. Tetapi pada Kaisar Agustus Allah menggerakkan hatinya sehingga Agustus atau Kaisar Agustus melakukan sensus, dan Alkitab mengatakan itulah sensus yang pertama sekali. Sebenarnya sensus itu dilakukan adalah untuk menggenapi nubuatan tentang kelahiran Mesias, dan Yesus tepat lahir di Bethlehem, kota Daud. Karena itu, saudara-saudara, jika Yesus adalah satu-satunya kegenapan daripada firman Allah dan hukum-hukum Allah, tentu jika kita hidup di dalam dan bersama dengan Yesus, maka Allah akan menggenapi apa yang dijanjikan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, Yesus adalah kesulungan
di hadapan Allah. Karena itu jika kita meniru, meneladani kemanusiaan Yesus, maka kita akan mengalami transformasi statuta. Yang dulu statuta kita adalah budak dosa, karena kita mengimani Yesus, kita akan menjadi sesuatu yang sulung, the firstborn, atau ton prototokon, atau sesuatu yang lebih di mata Allah. Jadi saudara-saudara, pangkatmu tidak akan membuat engkau menjadi prioritas di mata Allah. Uangmu tidak akan membuat engkau menjadi prioritas di mata Allah. Tetapi di dalam Yesus, bersama oleh Yesus, maka hidupmu akan menjadi prioritas di mata Allah. Entah kau orang miskin atau orang kaya, entah kau orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, entah engkau orang yang memiliki jabatan atau tidak memiliki jabatan, itu menjadi tidak penting. Karena yang penting adalah apakah engkau percaya pada Yesus dan hidup di dalam dan bersama Yesus. Yang ketiga dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Saudara-saudara, peristiwa Natal adalah peristiwa pencungkir balikan logika manusia. Bagaimana Allah berkenan ditemui di tempat yang dianggap hina, yaitu kandang domba. Para gembala menemukan Tuhan di tengah-tengah kandang domba. Orang-orang Majus menemukan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah kandang domba. Oleh karena itu saudara-saudara, bangunan yang besar-besar yang kau bangun tidak akan menjamin Allah hadir di sana. Sound system yang kau bangun berlapis-lapis tidak menjamin Allah ada di sana. Tetapi kerendahan hati, kesederhanaan, itu yang menggaransi bahwa Allah hadir di sana. Karena kandang domba adalah metafor, adalah simbol daripada kesederhanaan dan kerendahan hati. Apa artinya bangunan gerejamu tinggi-tinggi dan besar-besar? Tidak ada jaminan Allah hadir dalam bangunan itu kalau hatimu tidak menjadi kandang domba. Saudara-saudara, mari kita rayakan kelahiran Kristus ini dengan menjadi kandang domba. Hiduplah sederhana dan hiduplah rendah hati. Itulah jaminan dan kepastian bahwa Allah akan hadir di sana. Nah, mari kita refleksikan saudara-saudara. Sering sekali dalam konteks gereja kontemporer, banyak orang menyembah Allah yang tidak hadir. Mereka nyanyi kuat-kuat, mereka memanggil nama Tuhan kuat-kuat, tetapi Allah tidak hadir dalam peribadatan itu. Saudara tahu mengapa? Karena mereka gagal menjadi kandang domba. Mereka gagal menjadi kerendahan hati, dan mereka gagal menjadi kesederhanaan. Tidak anyal mereka menjadikan gereja sebagai ajang pamer mobil terbaru. Tidak anyal mereka menjadikan gereja sebagai tempat pamer perhiasan terbanyak dan terbaru. Saya melihat di parkiran bagaimana orang berlomba-lomba menunjukkan mobil terbarunya, kendaraan roda 2, sepeda motor terbarunya. Tetapi ketika mereka berkhotbah, mendengar khotbah, mereka keluar. Ketika mereka mendengar khotbah, mereka ngantuk, mereka ribut. Bullshit. Saya melihat kaum ibu bagaimana mereka berlomba-lomba menunjukkan kebaya keluaran terbaru, menunjukkan bagaimana perhiasan siapa yang terberat dan terbanyak. Mereka menjadi perhiasan-perhiasan berjalan. Saya melihat orang-orang muda mereka berlomba-lomba menunjukkan handphone Android siapa yang terbaru dan tercanggih. Tidak ada yang berlomba menjadikan nang domba di tengah-tengah persekutuan itu. Tidak ada yang pernah berlomba untuk menjadi sesuatu yang sederhana, sesuatu yang rendah hati. Akhirnya peribadatan kita adalah peribadatan menyembah Allah yang tidak hadir. Natal menggugat itu. Natal mempertanyakan kualitas peribadatan kita. Mari menjadi kandang domba di dalam perayaan Natal ini. Rendah hatilah dan sederhanalah. Maka Allah akan hadir saat engkau berdoa. Allah akan hadir saat engkau bernyanyi dan memuji namanya. Allah akan melawatmu saat engkau mendengar firman-Nya. Karena palungan dan kandang domba itu adalah kerendahan hati dan kesederhanaan. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.